Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar tentang kisah seorang tenaga kerja wanita yang justru menemukan jalan hidupnya lewat sesuatu yang awalnya tidak ia harapkan? Apakah kamu percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa kasihan? Atau bahkan dari rasa kehilangan? Dan, apakah kamu siap mendengar permintaan paling mengejutkan yang pernah terucap di malam pertama pernikahan? Kisah ini bukan sekadar drama. Ini adalah perjalanan jiwa, tentang menerima, menghapus masa lalu, dan mengenal makna cinta yang sebenarnya. Mari kita mulai. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Aisyah, seorang perempuan muda asal Banyuwangi, Jawa Timur. Usianya 26 tahun, wajahnya bersih, sederhana, dan selalu menunduk bila berbicara dengan orang. Ia datang ke Arab Saudi dengan tekad mencari rezeki demi keluarga di kampung, menjadi pembantu rumah tangga di rumah keluarga Al-Mansur di Riyadh. Dalam 3 bulan bekerja, Aisyah dikenal sebagai perempuan yang jujur, sabar, dan tak banyak bicara. Ia melakukan semua tugas rumah dengan teliti, bahkan sampai ke detail yang sering diabaikan oleh pembantu lain. Namun, satu hal yang selalu membuatnya penasaran, siapa sebenarnya anak laki-laki keluarga ini? Setiap hari, makanan selalu diantarkan ke lantai 2. Tidak ada pelayan yang boleh naik, kecuali satu orang, seorang pria tua penjaga rumah yang hanya datang seminggu sekali. Aisyah tidak pernah melihat wajah anak laki-laki itu. Kata majikannya, dia sakit. Tapi Aisyah tidak pernah mendengar batuk, langkah kaki, atau suara apapun dari lantai atas. Suatu malam, setelah selesai membersihkan dapur, ibu majikannya memanggilnya ke ruang tamu. Aisyah, ucapnya lembut. Besok kamu tidak perlu membersihkan rumah lagi. Kamu akan menjadi istri anakku. Aisyah terpaku. Jantungnya berdetak keras. Istri? Saya tidak mengerti. Perempuan tua itu hanya tersenyum dan menyentuh tangan Aisyah. Kamu anak yang baik, Aisyah. Allah telah memilihkan kamu untuk dia. Anak kami, Fahd, memang berbeda, tapi kamu akan tahu nanti mengapa kamu dibutuhkan. Aisyah tidak bisa tidur malam itu. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Kenapa dia? Apa yang terjadi dengan Fahd? Apakah ini ujian dari Allah atau jalan hidup baru? Yang pasti, besoknya dia akan menikah dengan seorang pria yang belum pernah ia lihat sekalipun. Masih di channel Neng Story. Hari itu Riyadh terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung, angin gurun bertiup pelan. Di dalam rumah keluarga Al-Mansur, persiapan sederhana sedang berlangsung. Tidak ada pesta besar, tidak ada musik, hanya akad nikah yang dilaksanakan dengan saksi dari keluarga dekat. Aisyah mengenakan abaya putih sederhana. Matanya sembab karena kurang tidur. Di hatinya, masih bergejolak rasa bingung dan takut. Tapi ia tetap diam, menuruti semua yang diminta majikannya. Ijab kabul telah sah, ucap sang penghulu. Selamat, kalian telah sah menjadi suami istri. Aisyah menunduk, bibirnya bergetar. Tapi tidak ada air mata. Ia mencoba ikhlas. Beberapa jam setelah akad, ibu majikannya mengantarnya ke kamar lantai atas. Pintu kamar yang selama ini tertutup rapat kini terbuka perlahan. Aisyah, inilah suamimu. Fahd, ucap sang ibu. Aisyah berdiri kaku di ambang pintu. Di dalam ruangan yang luas namun remang, ia melihat seorang pria duduk di kursi roda otomatis. Tubuhnya ditutupi selimut hangat. Rambutnya hitam rapi. Wajahnya tampan. Tetapi, Aisyah langsung menyadari, Fahd tidak memiliki tangan, dan juga tidak memiliki kaki. Fahd menatap Aisyah dengan mata tenang, seolah mencoba membaca isi hatinya. Aku tahu, ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
katanya pelan. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak ingin. Aisyah terdiam. Di benaknya, ia mendengar suara ibunya di kampung. Nak, apapun yang terjadi di sana, tetap jaga kehormatanmu, tetap sabar. Allah tidak akan meninggalkanmu. Malam mulai turun. Di dalam kamar itu, hanya ada mereka berdua. Suara detik jam di dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Fahd kembali berbicara. Kali ini lebih pelan. Aku tidak ingin kamu menganggapku beban. Aku tidak ingin kamu mencintaiku karena kasihan. Aisyah mencoba tersenyum. Saya di sini bukan karena saya kasihan. Saya hanya belum tahu bagaimana harus merasa. Fahd mengangguk. Malam ini, aku hanya ingin kamu melakukan satu hal untukku. Tapi bukan sekarang. Ia memutar kursi rodanya, menghadap jendela. Nanti, saat semua lampu padam, saat rumah benar-benar sunyi, aku akan memberitahumu apa yang aku minta. Aisyah menelan ludah. Dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang makin menekan. Apa sebenarnya yang akan diminta Fahd? Dan mengapa ia memilih malam pertama untuk mengatakannya? Masih di channel Neng Story. Malam perlahan melarut ke dalam kesunyian. Lampu-lampu di seluruh rumah telah padam. Jam menunjukkan pukul 11:20. Di kamar pengantin yang luas namun dingin, Aisyah duduk di sisi tempat tidur, masih mengenakan gaun putih yang kini mulai kusut. Fahd masih di kursi rodanya, menatap jendela yang tertutup tirai. "Kamu sudah siap?" tanyanya pelan, tanpa menoleh. Aisyah mengangguk, walau tahu Fahd tak bisa melihat gerakan kecil itu. "Siap. Jika memang saya mampu melakukannya." Fahd akhirnya membalikkan kursinya dan menatap Aisyah dengan sorot mata yang berat. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa malu, hanya semacam kepasrahan yang dalam. "Ada sebuah kotak di bawah ranjang," ucap Fahd. "Ambil dan bukalah." Aisyah menunduk dan menarik sebuah kotak kayu berwarna gelap. Kotak itu berat dan tampak berdebu. Ia meletakkannya di atas ranjang, membuka kunci logam kecil di depannya. Saat tutupnya terbuka, Aisyah terdiam. Matanya membesar. Di dalamnya, ada ratusan lembar foto dan beberapa amplop tua. Foto-foto Fahd dulu. Fahd berdiri gagah di depan mobil sport, mengenakan jas mahal, dikelilingi wanita-wanita berpakaian mewah. Ada foto dirinya memegang piala balap. Ada juga saat ia sedang duduk di bar, tersenyum penuh kesombongan. "Itu aku, sebelum kecelakaan. Sebelum Allah mengambil semua yang membuatku sombong." Fahd menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Malam ini, aku ingin kamu membakar semua itu. Hapus masa laluku. Hapus wajahku yang dulu. Aku tidak ingin mengingat siapa aku sebelumnya." Aisyah mematung. Di antara foto-foto itu, ia menemukan selembar surat cinta dengan tulisan tangan perempuan, lusuh dan robek di ujungnya. "Maaf. Aku tidak bisa bersamamu jika kamu tidak sempurna lagi." Fahd menutup matanya sejenak, lalu berkata lirih, "Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang diriku sendiri. Tapi sekarang, aku ingin benar-benar mulai hidup. Dan aku ingin memulainya dengan jujur, meski dalam keterbatasan." Aisyah menatap lilin yang menyala di meja kecil. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil satu persatu foto itu, lalu menyodorkannya ke api. Kertas mulai menghitam, membentuk abu. Bau kertas terbakar memenuhi kamar. Satu demi satu, wajah masa lalu Fahd hilang dalam kobaran kecil. Saat foto terakhir berubah menjadi abu, Fahd meneteskan air mata. "Terima kasih, Aisyah," bisiknya. "Malam ini, kamu bukan hanya istriku, tapi juga perempuan pertama yang melihatku, tanpa menoleh ke belakang." Masih di channel Neng Story. Cahaya pagi mulai menyelinap lewat celah tirai. Udara Riyadh masih dingin, dan di kamar lantai atas itu, suasana terasa berbeda. Bau asap dari sisa pembakaran malam tadi masih samar tercium.
Abu dari foto-foto lama Fahd kini hanya tersisa di mangkuk logam kecil. Tanda masa lalu yang telah dikubur. Aisyah bangun lebih awal. Ia duduk di lantai, menyandarkan tubuhnya keranjang. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Malam tadi meninggalkan bekas dalam hatinya. Bukan karena keanehan, tapi karena kejujuran yang menyayat. Fahd masih tertidur di kursi rodanya, dengan posisi kepala tertunduk. Napasnya tenang. Untuk sesaat, Aisyah berpikir bahwa ia mungkin akan bisa mencintai pria ini. Tidak karena iba, tapi karena keberaniannya. Saat ia mulai membereskan kamar, Aisyah melihat sebuah buku catatan kecil terjatuh dari balik bantal. Warnanya coklat tua, kulitnya retak-retak. Ia ragu-ragu, namun karena penasaran, ia membukanya. Halaman pertama berisi tanggal 15 Januari, setahun lalu. Sejak kehilangan tubuhku, aku kehilangan segalanya. Tapi lebih dari itu, aku kehilangan wajahku sendiri di mata orang-orang yang dulu mencintaiku. Aisyah membalik halaman demi halaman. Catatan itu seperti surat-surat yang tidak pernah dikirim, berisi percakapan Fahd dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan kadang, dengan perempuan bernama Rania. Rania, kamu pergi saat aku jatuh. Kamu tinggalkan aku di saat aku butuh satu tangan, satu hati yang mau tetap di sini. Tapi aku tak benci kamu, karena aku sadar, saat itu aku masih sombong. Di halaman terakhir, catatannya berubah. Tanggalnya lebih baru, ditulis 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Aku tahu siapa Aisyah. Aku mendengar suaranya dari bawah, saat ia membaca doa-doa malam sambil mencuci piring. Aku tidak pernah bertemu perempuan sekuat itu. Tapi aku juga takut. Bagaimana jika dia melihat aku dan memilih menjauh, seperti yang lain? Tangan Aisyah mulai gemetar. Ia tak sadar. Air mata mengalir begitu saja. Fahd tiba-tiba membuka mata dan menatapnya. Kamu membacanya? Tanyanya lembut. Aisyah buru-buru menutup buku itu. Maaf, saya tidak sengaja. Fahd mengangguk. Tak apa. Itu memang untuk dibaca. Aku tak punya rahasia lagi. Aisyah memeluk buku itu ke dadanya. Kenapa Allah memilih saya untuk jadi istrimu, Fahd? Fahd tersenyum kecil. Mungkin karena kamu tidak melihat dengan mata, tapi dengan hati. Masih di channel Neng Story. Siang itu, langit Riyadh kembali terang. Di ruang bawah, aroma makanan tengah hari memenuhi udara. Aisyah mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Kini sebagai istri Fahd, ia tak lagi membersihkan rumah, tapi merawat Fahd dengan tenang. Hubungan mereka perlahan tumbuh, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi dua manusia yang mulai saling memahami. Tepat saat Aisyah selesai menyiapkan makan siang, terdengar suara bel pintu. Nadanya panjang dan mendesak. Ia berjalan pelan ke arah pintu depan, lalu membukanya. Di balik pintu, berdiri seorang wanita muda berpakaian hitam elegan. Wajahnya tertutup nikab setengah wajah. Apakah ini rumah keluarga Al-Mansur? Tanyanya dalam bahasa Arab. Aisyah mengangguk. Benar. Siapa Anda? Wanita itu menunduk, lalu berkata pelan. Saya, Rania. Aisyah terdiam. Nama itu seperti menyayat udara. Ia menatap wanita itu lebih lama, menyadari bahwa inilah sosok yang ditulis Fahd dalam catatannya. Perempuan yang dulu meninggalkannya. Fahd sedang beristirahat. Ada keperluan apa? Tanya Aisyah, mencoba tenang. Rania menarik napas dalam-dalam. Saya datang bukan untuk bertengkar atau meminta kembali. Saya hanya ingin minta maaf dan mengucapkan selamat. Aisyah mempersilakan Rania masuk. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Rania melepaskan cadarnya. Wajahnya cantik, tapi tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Tatapan matanya lelah, penuh penyesalan. Aku dengar dia menikah. Aku tak percaya saat pertama kali tahu. Fahd,
Menikah dengan seorang perempuan sederhana, bukan dari bangsawan, bukan dari dunia kami. Aisyah menunduk. Ia tak marah, tapi dadanya terasa panas. Aku tinggalkan dia dulu karena aku lemah, lanjut Rania. Aku kira, kehilangan tubuh berarti kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku sadar yang sebenarnya hilang waktu itu adalah hatiku. Langkah roda terdengar dari atas. Fahd perlahan turun dibantu lift rumahnya. Ia tiba di ruang tamu, menatap kedua wanita yang duduk diam. Rania berdiri, sedikit canggung. Assalamualaikum, Fahd. Fahd membalas. Waalaikumsalam. Hening. Lalu, dengan tenang, Fahd berkata, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu minta. Rania menangis, tapi tidak mendekat. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku senang kamu bahagia sekarang. Dan aku senang Allah mengirim Aisyah ke hidupmu. Aku pergi, bukan karena aku benci. Tapi karena aku tak tahu caranya mencintai laki-laki yang diuji. Fahd hanya tersenyum. Tanpa menunggu lebih lama, Rania berpamitan dan melangkah pergi. Setelah pintu tertutup, Aisyah memandang Fahd. Ia tidak bicara apa-apa. Tapi Fahd, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, berkata dengan suara yang lebih kuat. Aku baru benar-benar merasa sembuh hari ini, bukan dari cacatku, tapi dari luka yang tak pernah aku keluarkan. Masih di channel Neng Story. Hari-hari setelah kepergian Rania berjalan damai. Aisyah dan Fahd mulai membentuk kehidupan yang terasa lebih utuh. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Tidak banyak bicara, tapi cukup saling mengerti. Namun seperti langit gurun yang bisa berubah dalam sekejap, badai pun datang, tanpa aba-aba. Suatu pagi, saat Aisyah sedang menyiram tanaman di balkon lantai atas, datang seorang pria Arab berjubah putih dan bersorban bersih. Ia ditemani dua pengawal, dan langsung diterima oleh ayah Fahd di ruang tamu. Aisyah memperhatikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, ibu majikannya memanggil. Aisyah, kamu tolong ke ruang tamu sekarang. Ada yang ingin bertemu. Ia turun perlahan. Di dalam ruang tamu, pria itu bangkit dan tersenyum. Wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan niat kuat. Nama saya Sheikh Abdul Karim, ucapnya. Saya pemilik Yayasan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas di Doha, Qatar. Dan saya ingin membawa Fahd ke sana untuk operasi teknologi saraf buatan. Aisyah mengernyitkan dahi. Operasi. Ayah Fahd menjelaskan. Dengan teknologi dari Eropa, ada kemungkinan Fahd bisa mendapatkan kembali gerakan pada tubuh bagian atas. Ini bukan sembarangan. Dan Sheikh ini akan menanggung semua biaya. Fahd yang baru saja datang dengan kursi rodanya langsung menyela. Saya tidak tertarik. Sheikh Abdul Karim tersenyum tenang. Ini bukan sekadar tentang kamu. Ini tentang memberi pilihan. Kehidupan baru. Bahkan, mungkin kesempatan untuk menjadi ayah suatu hari nanti. Kalimat itu menghantam jantung Aisyah. Sepanjang malam, Aisyah tak bisa tidur. Ia tahu, Fahd telah menerima keadaannya. Tapi, apakah itu artinya ia menyerah dari harapan? Di kamar, mereka duduk dalam diam. Kamu tidak ingin mencoba? Tanya Aisyah pelan. Fahd menatapnya tajam. Kalau aku bisa bergerak, kalau aku bisa berjalan, aku takut aku akan kembali menjadi aku yang dulu. Tapi kamu bukan yang dulu. Fahd, jawab Aisyah. Aku tidak meminta kamu sempurna. Tapi jangan buang kesempatan yang Allah berikan. Malam itu sunyi. Hanya suara detik jam dan angin yang melewati sela kaca. Lalu, perlahan Fahd berkata, kalau aku melakukannya, dan aku sembuh, kamu tidak takut aku akan berubah? Aisyah mendekat dan menyentuh wajahnya. Aku tidak menikahi tubuhmu, Fahd. Aku menikahi hatimu, dan hatimu tidak cacat. Fahd menutup mata. Baik, kalau kamu di sisiku, aku akan jalani operasi itu.
Masih di channel Neng Story. 2 minggu kemudian, langit Doha menyambut mereka dengan angin hangat dan langit biru terang. Aisyah mendorong kursi roda Fahd melewati lorong rumah sakit modern yang hampir tak terdengar suara apapun. Semuanya serba putih, bersih, dan asing. Operasi Fahd dijadwalkan esok pagi. Seluruh tim dokter dari Jerman dan Qatar sudah siap. Mereka akan menanamkan sistem saraf buatan yang, jika berhasil, bisa mengembalikan sebagian fungsi gerak Fahd, terutama pada bahu dan leher. Malam sebelum operasi, Aisyah dan Fahd duduk berdua di balkon rumah sakit. Suasana tenang, hanya suara angin yang menggesek tirai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kata Fahd pelan. Aisyah menunduk. Saya juga tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Fahd tersenyum, lalu menatap langit. Aku ingin kamu tahu satu hal, Aisyah. Kalau besok aku tidak bangun lagi, jangan menangis. Aisyah langsung menoleh dengan mata berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu, Fahd. Kamu akan baik-baik saja. Fahd menggeleng. Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan, hanya satu. Bahwa kamu akan merasa sendirian lagi. Bahwa aku belum sempat mencintaimu dengan tubuh yang utuh. Aisyah menggenggam sisa lengan Fahd. Erat. Kamu sudah mencintaiku. Lebih dari semua lelaki sempurna yang pernah aku kenal. Fahd menutup mata. Tersenyum. Kalau begitu, aku siap. Pagi pun tiba. Aisyah menunggu di ruang keluarga rumah sakit selama operasi berlangsung. Waktu berjalan lambat. 5 jam. 6 jam. Hingga akhirnya seorang dokter keluar, membuka masker, lalu berkata dengan bahasa Arab yang tenang. Operasi berhasil. Tapi masa pemulihan akan sangat panjang. Dan dia ingin bertemu istrinya. Aisyah segera masuk ke ruang pemulihan. Di sana, Fahd masih terbaring dengan alat bantu pernapasan. Tapi saat ia melihat Aisyah, bibirnya bergerak kecil. Ia mengangkat bahunya sedikit, perlahan. Tapi itu cukup untuk membuat Aisyah menangis. Fahd tersenyum lemah. Aku bisa menyentuhmu sekarang, walau belum dengan tangan. Aisyah mencium dahinya dan berbisik. Kita mulai lagi. Dari sini. Dari detik ini. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, Fahd menangis bukan karena kehilangan, tapi karena harapan yang nyata. Cerita selesai. Setiap manusia pasti diuji, entah melalui kekurangan fisik, kehilangan masa lalu, ataupun luka batin yang tak terlihat oleh mata. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar, dan cinta yang lahir dari keikhlasan akan selalu menemukan jalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah ini adalah fiktif belaka, ditulis dan disusun dengan nuansa yang dibuat seolah nyata, agar bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, tentang makna menerima, memaafkan, dan mencintai dalam keterbatasan. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapat pelajaran dari cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.